Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya kesombongannya runtuh. Dia terlalu membutuhkan kamu. Akhirnya kesombongannya runtuh, dia terlalu membutuhkan kamu. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, bukan untuk pribadi atau personal. Jadi sangat mungkin gak cocok sama kamu. Dan kalau gak cocok ya santai aja. Masih ada video-video lain yang bisa ditonton di channel ini, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu ya. Jadi udah diupload 1 tahun lalu ke 2 tahun lalu ke, akan tetap serasa cocok karena memang ada energi yang sudah timeless di sana. Atau bisa personal reading untuk energi yang pasti-pasti aja. Oke? Kita lihat dulu. Yang kesombongannya runtuh ya, teman-teman. Dia terlalu membutuhkan kamu. Teman-teman, di sini ada energi dari healing atau ada energi dari sesuatu perubahan ke arah lebih baik. Jadi, sekarang mungkin banget ada periode di mana kayak kamu sedang mungkin mengobati hati kamu, dia pun juga sedang menata mungkin hidupnya dia. Jadi di sini ada yang sedang mengobati diri atau ada yang sedang menata. Jadi kayak periode untuk istirahat, untuk recovery, untuk pemulihan, kayak gitu ya. Terlepas dari pokoknya apapun situasinya nanti yang akan terbaca, ini ada sedang sesuatu yang terpulihkan. Jadi mungkin ada keadaan yang bisa pelan-pelan jadi lebih baik, teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada isu sepertinya usaha yang berat sebelah ya. Sangat mungkin banget di sini terjadi mungkin lebih banyak salah satu dari kalian yang lebih berusaha, lebih mencintai, lebih menunjukkan effort gitu ya. Jadi terasa seperti tidak berimbang, berat sebelah, nggak balance gitu ya, teman-teman. Dan ini sudah terjadi selama hampir 1 tahun ini. Jadi selama 1 tahun ini terasa banget ada energi yang tidak seimbang dan ada energi yang juga sulit ya, teman-teman. Nah, jadi kayak banyak banget proses naik dan turun di dalam hubungan kalian selama kurang lebih 1 tahun ini ya. Tapi kalau Sora lihat, dia tidak bisa melepaskan pandangan dia atau tidak bisa melepaskan kenyataan. Dia masih mau cari tahu soal kamu, dia masih kepo soal kamu, begitu juga sebaliknya. Tapi proses healing ini juga adalah periode yang dipakai untuk kalian sama-sama menilik dan melihat lebih dalam dan lebih jauh segala sesuatunya, teman-teman. Nah, jadi selain ada usaha yang tidak seimbang gitu loh ya, tidak balance, di sini juga ada situasi kamu sangat mungkin banget berdealing dengan situasi adanya ketakutan, adanya isu, adanya trauma, adanya ketidaksiapan terhadap yang namanya komitmen ya, apalagi khususnya untuk komitmen yang lebih jauh lagi, teman-teman. Itu kenapa? Karena banyak faktor ya. Karena mungkin saja latar belakang, cara berpikir, mungkin visi misi berbeda, ada trauma juga di sana ya. Apalagi kalau kita lihat ya, teman-teman, energi di sekitar kita, lingkungan itu, Sora udah ngomongin berulang kali, lingkungan itu sangat-sangat ngaruhin kita. Orang-orang di sekitar kita berapa banyak sih yang relationship-nya itu bisa jalan lancar, bisa bagus, bisa berhasil. Bukan bermaksud negatif, bukan bermaksud pesimis, tapi nyatanya memang yang kita lihat ya di sekitar kita, jangan kita ngomongin di sosmed, yang kita tahu bener-bener gitu ya. Berapa banyak yang relationship-nya itu bisa terus berkomitmen dan setia ya, atau tidak ada masalah di bagian komitmen, itu banyak banget gitu ya. Jadi mungkin itu juga masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia, kayak bisa nggak ya aku berkomitmen gitu loh ya, bisa nggak ya aku setia, karena bagaimanapun juga masih ada sisi di sana kepo mungkin, masih suka main mungkin, masih suka lihat yang lain mungkin gitu ya, atau di sini lebih kepada komitmen terhadap tanggung jawabnya gitu ya. Psikologi manusia siapapun itu memang lebih senang menerima sisi baiknya daripada menerima sisi tanggung jawabnya.
Sama kayak kita ngomongin kerja. Seringkali kita itu seneng banget kalau dapat gaji, tapi kita sering sekali berkeluh soal kerjaan kita, bener nggak? Padahal kita sudah sepakat ya gitu ya, dengan harga, dengan pekerjaan sekian kita akan digaji sekian. Tapi ya cenderung kita akan lebih happy dong ketika menerima gaji kita daripada kerjaan kita. Bahkan kalau bisa kerjaan kita ada yang didiskon, kita lebih seneng gitu ya. Kita ngomong jujur aja, fair aja. Nggak mungkin dari kalian itu selama kerja itu sama sekali nggak ada sisi yang kayak, aduh aku capek nih, aduh aku lelah nih, nggak mungkin. Namanya manusia itu wajar gitu ya. Namanya kerja itu, let's say 99% itu pasti ada sisi nggak enak gitu ya. Lebih enak terima uangnya. Oke. Apalagi di sini ada sisi bermain-main ya. Jadi sangat mungkin kamu tuh berdealing dengan seseorang yang mungkin memang masih suka main. Dan tadi Sora sudah bilang masih suka kebebasan kayak gitu ya. Sehingga kalau Sora lihat kayak ada energi yang menjauh tapi pelan-pelan. Jadi di sini ada energi menjauh, ada energi kerenggangan teman-teman di antara kalian ya. Apalagi dan di sini mulai ada pertanyaan bahwa apakah memang orang ini benar-benar tulus, benar-benar serius sayang sama kamu apa enggak gitu ya. Jadi kayak apa enggak orang ini benar-benar tulus apa enggak ya. Itu juga menjadi energi yang terjadi dalam hubungan ini. Nah, periode ini dijadikan waktu untuk kamu mungkin pause dan refleks atau untuk berpikir lebih dalam lagi soal hubungan ini. Ini juga sama untuk dia ya. Walaupun memang ya ada sisi sangat mungkin banget kamu tuh berdealing dengan orang yang harga dirinya tinggi ya. Tapi dia itu tipenya memang menjalankan sesuai dengan alurnya aja. Jadi orangnya santai ya, jalanin sama alur. Mungkin ada ego juga di sana, kesombongan dia yang dalam tanda kutip ya. Ya kalau kamu nggak mau ngikutin arus, maunya harus begini, harus begitu, mungkin ya jangan sama aku gitu ya. Mungkin dia merasa kayak mungkin ada orang lain kok yang mau sama aku kalau kamu nggak mau gitu ya. Apalagi orang ini itu rajin banget ya, mungkin browsing, rajin banget surfing di sosial media. Kamu juga kenalan sama dia di sosial media, dia juga aktif banget di sosial media teman-teman. Jadi semakin kayak, wah aku followersnya banyak, aku yang pengikutnya banyak, teman aku banyak di sosmed, yang likes banyak, yang kasih lope-lope banyak ya. Itu kan semakin menambahkan booster kepercayaan diri kita ya teman-teman. Nah di sini juga ada energi trauma ya. Mungkin banget orang ini juga pernah mungkin ya direndahkan, ditolak, dijauhi gitu ya, atau dianggap rendah terhadap situasi dan keadaan dia. Di sini ada yang punya memang memori dari masa kecil yang kurang baik. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home lah, let's say gitu ya. Mungkin di sini dia bisa melihat bagaimana mungkin orang tuanya ada keduanya atau salah satunya ada yang tidak bisa berkomitmen, ada banyak kenangan pahit besar tanpa sosok orang tua gitu ya. Atau bagaimana dia ngeliat orang-orang di sekitar dia itu dalam berelasi itu nggak bagus gitu ya. Itu masuk ke memori dia. Dan di sini teman-teman ya, dia juga adalah seseorang yang berusaha mencari secara energi fisik atau seksual itu yang bisa cocokin sama dia, karena mungkin dia punya seksualitas yang mungkin ya cenderung lebih daripada yang lain, atau ada kesukaan-kesukaan khusus ya. Secara vibrasi banyak banget vibrasi yang naik turun di sini kalau Sora lihat ya teman-teman. Nah, apalagi dia itu semakin dikejar gitu ya, semakin bergantungin, itu dia kayak nggak suka gitu ya. Di orang ini tuh nggak suka kayak digantungin, nggak suka kayak diposesifin gitu ya. Dia itu nggak suka. Jadi kayak dia itu nggak suka ada sesuatu yang jadi tanggung jawabnya dia atau menahan dia. Kalau dia udah punya komitmen kan salah satunya itu ya teman-teman. Kalian itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Mungkin kalian tuh sebenarnya satu kota, satu wilayah, satu tempat jaraknya gitu ada ya teman-teman. Nah, waktu yang ketika ada sekarang ini dijadikan waktu untuk saling mencari tahu sebenarnya. Apakah sebenarnya memang masih mau lanjut atau udahan ya? Sebenarnya di sini dibutuhkan lebih banyak bicara gitu ya. Lebih banyak waktu untuk bicara atau diskusi ya. Karena memang banyak hal yang kalau Sora lihat belum selesai di antara kalian. Tapi kenyataannya
dia itu tidak bisa terlepas pikirannya dari kamu ya. Jadi walaupun mungkin kelihatannya kayak dia nggak butuh kamu, go with the flow, tapi ternyata di satu sisi dia juga sering banget kepikiran kamu tuh ya. Orang ini punya masalah dengan sosok ibu, entah dia nggak cocok sama ibunya, atau dia nggak dia mencari-cari seseorang yang bisa menggantikan ibunya gitu ya. Dan dia tuh sudah menilik dirinya sendiri. Aku siap gak sih kalau punya relationship gitu ya. Jadi orang ini tuh sadar gitu ya. Dalam waktu 2 minggu ini mungkin akan terjadi sesuatu di antara kalian ya. Terjadi sesuatu dimana dia akan mungkin banget mulai bicara sama kamu. Karena mungkin sekarang udah cukup lama ya berdiem-dieman gitu ya. Dan kamu tuh sebenarnya juga sama, udah lama pengen bicara sama dia. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita mau lihat ya, gimana energinya ya. Kenapa dia mau kesombongannya runtuh? Karena dia terlalu rindu kamu ya, teman-teman. Yang pertama, di sini ada energi di mana ada karmic relationship ya. Jadi kayak mau lepasin kamu tuh sangat sulit ya. Kayak kalian itu punya relationship yang saling ketergantungan, saling kayak mau let go susah, tapi belum tentu ini hal yang positif gitu ya, teman-teman. Dan di sini banyak energi pembelajaran yang kalau Sora lihat ya, dia rasakan ketika banyak dia itu mencari tahu banyak hal ya, teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini itu pernah menjadi seseorang yang menjauhi kamu, orang yang mungkin gak ada kabar, kamu cari juga dia gak ada respon, silent treatment, dicuekin, ghosting dan sebagainya gitu ya. Dan itu menyembuhkan rasa sakit buat kamu, teman-teman ya. Dan sebelumnya ada energi dari chaser, jadi ada energi ngejar-ngejar ya. Sebelumnya mungkin banget kamu yang sering banget ngejar-ngejar dia ya. Jadi kayak tadi yang Sora udah bilang, kok seperti berat sebelah, karena hanya kamu yang seperti hanya nyariin dia, dianya enggak gitu ya. Dan di sini tapi ada situasi di mana ada sesuatu yang berubah ya. Jadi berjalan dengan waktu, kalau Sora lihat di sini ada energi yang semakin jelas terlihat ya. Dia bisa merasakan ada energi yang namanya perubahan, ada energi change, ada energi yang lebih terhealing, tersembuhkan ya. Yaitu teman-teman di sini ya, dia itu kalau Sora lihat kehilangan salah satu sumber yang bisa bikin dia happy ya. Bikin happy itu kan energi seseorang itu nggak bisa digantikan ya. Dan dia tahu bahwa dia kangen sama kebersamaan kalian sama-sama, banyak tertawa, banyak kenangan indah, banyak happiness gitu ya. Jadi dia tuh kayak merasa chemistry dan perasaan itu cuma dia rasakan di kamu, teman-teman ya. Meskipun dia mencoba untuk mencari yang lain ya, apalagi kalau Sora di sini ada energi dia pernah menghadirkan juga mungkin orang ketiga ya, teman-teman. Dan karena di sini dia juga punya sisi narsistik yang tadi Sora udah bilang ya. Dan di sini juga ada sisi dimana dia merasa dirinya oke gitu ya. Tapi ternyata kenangan tentang kamu, kerinduan soal kamu, itu nostalgia yang ada itu menjadi sesuatu yang sangat kuat berada di dalam kepalanya dia ya. Dan kita coba lihat apalagi sih energi yang membuat kamu itu, dia itu seperti punya energi kangen banget sama kamu ya, teman-teman. Kamu menjadi seseorang yang paling support dia. Jadi ini kehilangan yang terbesar adalah kamu menjadi supporter terbesar dia, yang mana dia kehilangan banget energi dari kamu yang selalu support dia gitu ya, teman-teman. Dan di sini juga ada energi dari dan kamu nyupport dia itu realistis ya. Artinya ada langkah-langkah yang dilakukan, gak cuma janji-janji doang. Selain daripada itu, teman-teman, kamu tuh jadi seseorang yang selalu mengarahkan dia. Jadi ketika nggak ada kamu, di sini ada energi tidak terarah karena kamu selalu menjadi seseorang yang mengarahkan dia, disiplin dia, kasih fokus buat dia, banyak ngomongin dia, banyak jadi leader buat dia. Kalau Sora di sini kamu tuh banyak mengarahkan dia sih. Jadi ketika nggak ada kamu, dia itu seperti kehilangan seseorang yang bantu dia untuk menata hidupnya gitu. Karena orang ini bisa saja ya dalam menata hidup itu cenderung nggak rapih ya, berantakan, mungkin ritme hidupnya juga nggak teratur ya.
Dan selalu ada energi di mana dia itu merasa terpanggil sama kamu, merasa terkoneksi sama kamu, seperti ada energi spiritual yang memang mengoneksikan kalian untuk selalu adanya sebuah persatuan ya. Jadi kayak mau union gitu ya. Nah, di sini kayak ada energi juga, masih ada hasrat yang dia tertarik sama kamu. Dan ini angkanya ya ampun berurutan 4, 5, 3 gitu ya. Dan kayak dia butuh seseorang yang taking care dia. Jadi dia memang kehilangan banget nih energi seseorang yang taking care dia, orang yang selalu support dia, orang yang selalu punya ide kreatif buat dia, jagain dia, punya energi kelembutan juga sama dia, teman-teman. Dan kamu tuh seseorang yang akan melakukan segalanya buat dia. Jadi di sini ada energi dari dia mungkin tidak sadar atau dia terlupa gitu ya. Kalau dia tuh pernah meminta segala sesuatu yang ada di kamu. Ya, jadi artinya kriteria yang selama ini dia butuhkan itu semua ada di kamu. Dan kamu tuh selalu membuat dia jadi prioritas ya. Jadi nggak pernah menterbelakangkan dia ya. Dan semakin kesini dia ngerasa kayak kamu tuh the one yang dia cari ya, karena kamu tuh punya banyak energi utama yang dia cari itu ada di kamu, support, taking care, energi secara nyata dan koneksi secara spiritualnya sangat kuat ya. Dan dia tahu gitu ya, kalau segala ketoksikan ini, segala negativity ini kan salah satunya memang ada dari kontribusinya atas kesombongan dia, atas egonya dia, teman-teman. Tapi di sini juga ada energi di mana dia ngerasa aku hanya bisa stabil kalau ada kamu. Jadi di sini ada energi di mana dia butuh untuk ngerasa stabil dan energi kestabilannya itu adanya di kamu, ya. Dan kayak dia itu seperti ngerasa ada situasi yang dia ngerasa, ya. Apakah aku tuh sekarang begini karena memang ya aku yang salah atau sikap aku yang bernarsis gitu? Karena kenapa? Di sini dia yang ngejauhin kamu, tapi dia juga yang sekarang oleng. Dia juga yang jauhin kamu, tapi dia juga yang mencari-cari ya. Jadi kayak senjata makan tuan, teman-teman, ya. Kayak di sini banyak energi pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata dia itu sudah bisa melihat dari bukti nyata yang pernah terjadi sebelumnya, apa aja sih emangnya yang sudah kamu lakukan buat dia ya. Jadi di sini kayak ada energi di mana orang ini tuh kangen, rindu, sibuk nyariin kamu juga gitu ya. Kenapa? Karena ya lihat aja history track back-nya gitu loh ya. Mencoba untuk jauh juga susah gitu. Kenapa? Karena ya terbukti gitu ya dari apa yang sudah berlalu. Aku menjauhi bukan tak cinta lagi ya. Dia sadar dia pernah menjauhi karena dia ngerasa di satu sisi sekarang mulai tersadar, mungkin aku jadi beban buat kamu gitu ya. Dia berharap segala kendala itu bisa berlalu biar kalian bisa sama-sama lagi. Di sini dia mulai menyadari bahwa kendalanya dia memang ada di sikapnya dia, teman-teman ya. Aku kini menyadari bahwa jelas terbukti kamu melebihi semua yang pernah disinggah di hati, kan? Energi pembuktian itu sekarang ada, dia rasakan, dia lihat, dia rasakan sendiri gitu ya. Kalau dibanding sama yang lain gitu ya, sudah terbukti kamu melebihi atau kamu yang terbaik buat dia gitu ya. Energi koneksinya, energi supportnya, energi pengorbanannya, energi mengayominya ya. Dan orang ini sekarang masih pingin perjuangin kamu ya. Dia berharap kamu mau ngasih dia kesempatan ya. Jadi orang ini karena terlalu kangen, tadinya ada kesombongan, tadinya narsis, tapi ternyata dijauhin malah misu-misu sendiri ya. Dan kalaupun kamu merasa dia sombong ya, kelihatan dia tuh nggak baik-baik aja, sebenarnya tuh cuma kamuflase dia loh, teman-teman ya. Dia bersembunyi gitu loh, dibalik aku baik-baik aja kok, aku fine aja ya, sesungguhnya dia nggak baik-baik aja ya. Tuh, apalagi banyak yang karena sudah mungkin mengkhianati kamu, bohongin kamu, dia tuh banyak menjalankan karmanya gitu ya. Apapun itu karmanya, mungkin dia menjalani kesulitan pada saat ini mengalami banyak kesulitan, banyak mengalami hal yang nggak baik-baik aja gitu ya, teman-teman. Karena sebelumnya orang ini tuh nggak mikirin jangka panjang. Orang ini tuh sebelumnya tuh banyak energi-energi dari impulsif gitu ya. Nah, tapi setelah sudah dilihat dalam setahun ini, dia bisa lihat sendiri kok gitu loh ya. Gimana sih tanpa adanya kamu?
ya. Dan sekarang walaupun dekat adanya, tapi rasanya seperti sangat-sangat jauh gitu loh, ya. Dan seperti dia tuh energinya terdorong banget gitu ya. Dan ini juga bisa saja ada energi dari seseorang yang secara tidak terduga akan datang ke kamu, ya. Dia tahu dia itu mungkin ya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, ya. Dia berharap kamu masih mau bersabar, masih mau ngasih dia kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Yang akan dia lakukan ke depan ke kamu ya teman-teman. Di sini ada energi dari orang ini akan mulai komunikasi hanya sama kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin merubah sikap dia yang narsis itu ya, terlalu percaya diri ya. Nah, orang ini akan texting kamu. Walaupun di satu sisi ya dia sadar, dia ada sisi yang kayak dia mungkin nggak ya balas aku gitu ya. Yang dia inginkan dalam relationship ini. Teman-teman, dia itu tahu ada cinta tanpa syarat dari kamu dan dia pingin merasakan kembali rasa sayang, perhatian, hasrat kembali yang bersemi sama kamu, teman-teman. Dan yang dia inginkan adalah jelas komitmen yang nyata dan formal ke arah pernikahan, sesuatu yang abadi. Dan kalau kamu bertanya, apakah orang ini ada suatu energi yang jelas terhadap suatu perubahan? Di sini ada energi yang sword and rose. Ada energi truth, ada energi clarity. Artinya ada hal baik yang memang dia ingin bulatkan untuk dia niatkan untuk berintegritas dan totalitas dalam menjalankan relationship ke depannya sama kamu, ya teman-teman. Nah, masukannya kamu untuk relationship ini apa ya? Teman-teman, di sini adalah paling gampang ya teman-teman, kamu tinggal memulai komunikasi sama dia ya. Ketika kamu berkomunikasi sama dia, kamu akan mengalami sendiri ya. Jadi kamu silakan kamu analisa sendiri, kamu alami sendiri dengan realistis ya. Tapi sebaiknya teman-teman, di sini ada tulisannya objective decision making. Silahkan buat keputusan yang objektif. Jadi keputusan yang terbaik yang sudah kamu analisa ya. Dan bukan pakai emosi gitu ya. Dan banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan gitu ya. Jadi kayak lihatlah pengalaman sebelumnya juga. Jadi jangan pakai emosi, pakai logika ya teman-teman. Dan kalau memang kamu merasa banyak stres, banyak beban dan sebagainya ya, coba deh energinya fokus dulu, tenang dulu sebelum ngambil keputusan ya. Karena kalau Sora di sini banyak yang ngerasa energinya udah terlalu tension ya. Nah tuh, ambillah keputusan yang logik ya, penuh dengan kejujuran, tapi juga jangan impulsif. Kenapa? Karena sebenarnya di antara kalian juga masih ada yang kepo soal dia kok, masih banyak yang masih mau tahu soal dia juga gitu loh. Kalau dilanjutkan apakah baik, satu kartu aja. Di sini teman-teman ada hubungan yang akan dipalu atau dibangun. Namanya ngebangun itu nggak semuanya bagus. Ada proses, ada diketuk, ada sakit, ada gali gitu ya. Jadi mungkin hubungan ini nggak akan langsung jalan lancar ya gitu loh. Tapi di sini ada proses yang istilahnya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kamu berpikir oh dia datang balik langsung instan bagus gitu ya, enggak sih kalau Sora boleh ngomong jujur, karena di sini Sora lihat ada proses yang hammer, dibangun, ditempa dulu gitu ya. Sama kayak kamu balik lagi Sora kasih analogi yang paling gampang adalah sama kayak balik lagi sama kayak orang bikin rumah gitu ya. Kan dia perlu diketok, perlu dibangun, perlu disemen, yang mana berisik dulu, berantakan dulu ya. Rumah itu nggak langsung rapi dan bersih kan. Nah, tapi pas udah jadi barulah kelihatan cantik, dibersihin, diberesin gitu, baru nyaman ditinggalin. Tapi kan proses pembangunan rumahnya sendiri kan melibatkan kotor, berantakan gitu ya, kerja keras gitu ya, nyangkul lah, ngetok lah, nyemen kayak gitu-gitu. Sama dalam hubungan juga sama kayak gitu ya. Itu yang bisa jadi pertimbangan kamu. Kapan Kak Sora dia akan datang ke aku gitu ya. Di sini ada energi dari Knight of Fires. Jadi energinya sudah memburu dengan segera, pergerakannya akan segera. Karena dia tuh sudah, energinya tuh tiba-tiba dia bergerak ke kamu. Mungkin tidak kamu ekspektasikan ya teman-teman. Tapi di sini karena ada energi dia sudah tidak sabar ya. Ada energi yang seperti mendorong dia kayak aku harus bergerak nih. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi memang akan ada proses untuk dibangun dulu. Jadi kalaupun dia balik bukan berarti instan. Banyak hal yang harus diproses juga gitu ya. Kita lihat zodiak yang terbaca di sini ya. Oke,
Cancer, Pisces, Aquarius, Libra, Taurus, Sagittarius, Aquarius, ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sora sudah kasih video bikin 2 tahun lalu sama Kofudo. Sun, Moon, Rising itu apa? Jangan malas. Abis ini cari video Sora sama Korendi Fudo. Sora juga udah tulis di kolom community linknya, ya. Silakan diklik, ya, ditonton, ya. Jadi kamu nambah pengetahuan. Jangan sibuk nontonin video-video pergosipan artis-artis, pergibahan, ya, atau video-video prank-prank yang gak jelas, teman-teman, ya. Ya boleh sih buat hiburan, tapi menurut Sora lebih penting kuota itu kamu pakai buat hal yang positif, terhibur sambil tambah pengetahuan. Jadi nggak cuman, kak aku Aries, kak aku Taurus, lah, ada Sun, ada Moon, ada Rising. Kalau kamu tuh, Sun itu salah satunya adalah jiwa dewasa, ya. Moon itu jiwa yang lebih muda misalnya. Nah, kalau kamu ngerasa, kak, tapi dia belum kayak aku Capricorn, dia Capricorn, tapi dia kok nggak rajin kerja, ya karena dia mungkin belum aktif di sana, teman-teman, belum dan tanda kutip itu dewasa, gitu ya. Jadi mungkin aja moonnya yang aktif, misalnya. Itu contoh aja, ya. Jadi silahkan belajar. Kalau masih bingung juga, makanya nonton, karena video itu pakai bahasa Indonesia, ya, dan bahasanya Kofudo tuh sangat gampang di ngertiin dan bisa diulang lagi. Tapi kalau mau rajin, mau nonton, mau baca juga di Google, monggo, oke? KUJWR LHAZR OFZ LZY 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Bye-bye.